Salve sahabat Katoliko keren, hingga saat ini Gereja Katolik telah memiliki 266 paus sepanjang sejarah yang memimpin Gereja Katolik sejak tahun 33. Mulai dari Rasul Petrus sebagai paus pertama hingga Paus Fransiskus yang kini adalah paus ke-266. Para paus ini tentu juga melakukan kunjungan apostolik ke berbagai negara untuk menyapa umat Katolik di seluruh dunia, termasuk bangsa kita Indonesia. Di Indonesia ternyata terdapat beberapa paus yang pernah melakukan kunjungan apostolik loh untuk menyapa umat beriman sekaligus memperkuat hubungan kerjasama antara Tahta Suci Vatikan dan Indonesia. Sahabat Katoliko keren, inilah para paus yang pernah mengunjungi Indonesia. Wah, siapa sajakah mereka? 1. Paus Paulus ke-6. Lahir pada tahun 1897, Paus Paulus ke-6 adalah pemimpin Gereja Katolik ke-262. Paus yang berasal dari Italia ini, pada tanggal 3 Desember 1970, menginjakan kaki di Indonesia. Kedatangan Paus Paulus ke-6 ini disambut dengan hangat oleh Presiden Soeharto, yang kala itu adalah Presiden Indonesia kedua. Inilah kunjungan sosok paus ke Indonesia yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dan sejarah Gereja Katolik Indonesia. Saat sore harinya, Paus Paulus ke-6 memimpin misa di Gereja Katedral Jakarta. Selain umat Katolik, para tokoh Katolik terkenal juga hadir dalam perayaan Ekaristi, diantaranya I.J. Kasimo dan Franseda. Keesokan harinya pada tanggal 4 Desember 1970, Paus Paulus ke-6 melanjutkan kunjungan apostoliknya ke beberapa negara di Asia dan Pasifik seperti Hong Kong dan Sri Lanka. Kunjungan bersejarah ini memberikan kekuatan baru bagi umat Katolik di Indonesia kala itu. 2 tahun kemudian, Presiden Soeharto bahkan membalas kunjungan Paus Paulus ke-6 ini dengan pergi mengunjungi Vatikan pada tanggal 25 November 1972. Di Vatikan, Paus Paulus ke-6 menyambut hangat kedatangan Presiden Soeharto beserta Ibu Negara. Paus mengatakan bahwa Presiden Indonesia datang ke Vatikan mewakili rakyat Indonesia yang begitu ia cintai. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran besar bagi perdamaian dunia. Adapun kemerdekaan bangsa Indonesia juga tak lepas dari peranan dan dukungan besar Vatikan, di mana Vatikan menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947 setelah Mesir. 8 tahun kemudian setelah kunjungan Paus Paulus ke-6 ke Indonesia, ia menutup usia untuk berbahagia dalam kehidupan abadi di surga pada tanggal 6 Agustus 1978. 2. Santo Paus Yohanes Paulus II. Santo Paus Yohanes Paulus II adalah sosok pemimpin Gereja Katolik ke-264. Pemimpin Gereja Katolik asal Polandia ini begitu terkenal dan dicintai oleh umat, tidak hanya oleh umat Katolik, tapi juga bahkan oleh berbagai tokoh agama. Santo Paus Yohanes Paulus II juga menjadi pemimpin Gereja Katolik kedua yang mengunjungi Indonesia. Kala itu, selama 5 hari dari tanggal 8 sampai 12 Oktober 1989, ia melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia dengan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, diantaranya Jakarta, Yogyakarta, Pulau Flores tepatnya Maumere, juga Pulau Timor tepatnya Dili Timor Timur, yang kala itu masih menjadi provinsi di Indonesia, serta yang terakhir berkunjung ke Medan. Paus disambut dengan hangat oleh Presiden Soeharto, dan saat mendarat di bumi pertiwi, ia langsung mencium tanah Indonesia sebagai tanda ia mencintai bangsa ini dan memberkati Indonesia. Dalam kunjungan-kunjungan ini, Paus memimpin Misa Agung dan berdialog langsung dengan lebih dari 1 juta umat Katolik di Indonesia. Ketika Misa Agung berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, sebanyak 120.000 umat Katolik hadir yang datang dari Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, dan Keuskupan Purwokerto. Paus juga mengunjungi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta di kampus Semanggi, sekaligus meresmikan Gedung Karol Wojtyla di kampus yang diambil dari namanya.
semuanya. Di Yogyakarta, Misa Agung dihadiri oleh kurang lebih 250.000 umat dari Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya, dan Keuskupan Malang. Di Maumere dihadiri sekitar 300.000 orang dari berbagai keuskupan di Pulau Flores. Di Dili, Misa Agung dihadiri sekitar 400.000 orang, dan di Medan lebih dari 100.000 umat dari Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga menghadiri Misa Agung. Pada tahun 2005, Santo Paus Yohanes Paulus II menutup usia dan berbahagia dalam kehidupan abadi di surga. Hingga karena teladan dan kekudusannya yang luar biasa, ia dikanonisasi menjadi santo pada tahun 2014 oleh Paus Fransiskus menjadi Santo Yohanes Paulus II. Di Unika Atmajaya Jakarta terdapat plakat dan semacam museum kecil yang di dalamnya berisi kursi yang pernah diduduki oleh Santo Yohanes Paulus II. Selama hidupnya, Santo Yohanes Paulus II bahkan bisa dikatakan menjadi pemimpin gereja Katolik yang begitu banyak mengunjungi negara-negara, bahkan pemecah rekor, di mana ia telah mengunjungi 129 negara untuk menyapa berbagai umat Katolik di negara-negara ini. 3. Paus Fransiskus. Paus Fransiskus adalah sosok pemimpin gereja Katolik saat ini. Ia adalah pemimpin gereja Katolik ke-266 yang berasal dari Argentina. Paus Fransiskus yang terkenal akan gerakan-gerakan kemanusiaan dan dialog antar umat beragama ini memang belum menginjakan kaki di Indonesia. Namun ia selalu mengungkapkan kecintaan, bahkan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia segera. Tak hanya Paus sendiri, para tokoh penting negara juga selalu mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia. Di antaranya, Menteri Agama Gus Yakut yang pada Juni 2022 bertolak ke Vatikan dan mengundang Paus Fransiskus lagi ke Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menaruh harapan besar agar Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Ia bahkan tak lupa juga menitip pesan dan undangannya kepada Menteri Agama Gus Yakut agar mengundang Paus ke Indonesia. Sebelumnya, Paus Fransiskus sudah berencana ke Indonesia, di mana akan mendarat di Jakarta pada tanggal 1 September 2020. Namun karena pandemi yang tiba-tiba melanda, maka kunjungan Paus tersebut dibatalkan. Bahkan kala itu, sejumlah persiapan oleh gereja dan negara juga sudah matang untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus seperti yang diungkapkan oleh Kardinal Ignatius Suharyo dari Gereja Katedral Jakarta. Akan tetapi, harapan kedatangan Paus Fransiskus itu kembali hidup setelah situasi pandemi di Indonesia mulai membaik dan menurun, di mana pada Juni 2022, Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama kembali mengundang Paus ke Indonesia. Wah, kita doakan ya, semoga Bapak Paus Fransiskus bisa pulih total dan dapat berkunjung ke Indonesia ya, sahabat Katoliko keren. Paus Fransiskus juga adalah sosok Paus yang begitu mencintai Indonesia. Ia bahkan secara terang-terangan memuji Indonesia di hadapan umat Katolik dari berbagai negara di dunia yang hadir di Vatikan kala itu, di mana ia begitu salut akan panggilan hidup menjadi imam di Indonesia yang begitu subur. Sahabat Katoliko keren, itulah para paus yang datang mengunjungi Indonesia, di mana satu di antaranya yaitu Paus Fransiskus sudah diundang kembali untuk datang ke Indonesia. Semoga Bapak Paus bisa ke Indonesia ya. Semoga kiranya juga kunjungan apostolik yang telah dilakukan oleh para paus kita ini dapat membawa kemajuan iman, harapan, dan kasih bagi lebih dari 9 juta umat Katolik di Indonesia saat ini. 100% Katolik, 100% Indonesia, Katoliku memang keren. Salve pro Ecclesia et Patria.